Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jemaat GBI Miracle Service yang dikasih Tuhan. Hari ini kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah, memuji Tuhan. Mari sama-sama kita angkat satu lagu pujian. Banyak yang Kau perbuat di dalam rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa, Kau mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku Haleluya, kami menyembah-Mu. Oh, haleluya, mari kita sembah. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas hari yang sudah Tuhan beri dalam kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, itu karena kasih-Mu Tuhan. Hari ini kami masih hidup, diberi kesempatan untuk kami boleh memberitakan kebenaran-Mu Tuhan, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu di tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GBI Miracle Service dimanapun kau berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Kisah Para Rasul 3 ayat 21. Saya akan bacakan buat kita semua. Demikian firman Tuhan. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Kisah Rasul ini menceritakan bahwa Kristus harus tinggal di sorga. Kita tahu bahwa Yesus sudah mati di atas kayu salib, Tuhan sudah bangkit dari antara orang mati, dan Yesus harus naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Pada ayat ini diceritakan bahwa Petrus sudah melayani Tuhan. Petrus sudah melakukan pelayanan yang luar biasa.
Pada waktu itu di Serambi Salomo, Petrus berkhotbah, bahkan ada banyak mujizat terjadi di tempat itu. Ada banyak orang mengalami mujizat Tuhan oleh Rasul Petrus. Tetapi Petrus berkata bahwa Kristus harus tinggal di sorga supaya dikatakan terjadi pemulihan segala sesuatu sampai Kristus akan datang yang kedua kali. Artinya, sebelum Yesus datang kedua kali akan terjadi pemulihan besar-besaran di seluruh dunia. Hari ini saya mulai sedikit memahami apa yang Tuhan mau. Kenapa COVID-19 ini ada? Yang sudah melanda di 200 negara. Bahkan hari ini banyak orang takut, banyak orang cemas, dan banyak orang mencari Tuhan. Saya percaya, saya baru mengerti bahwa COVID-19 ini membuat orang banyak dipulihkan. Saya melihat banyak orang berdoa, menyembah, tiap-tiap negara menyembah, datang pada Tuhan. Mereka mulai berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Dan saya percaya ini waktunya pemulihan itu terjadi. Banyak orang beranggapan bahwa pemulihan itu adalah pemulihan secara fisik. Dunia ini semakin hebat, semakin luar biasa. Tetapi pemulihan yang dimaksud di dalam ayat ini bukan pemulihan itu. Kata pemulihan di dalam ayat ini dijelaskan adalah bahwa Tuhan akan mengembalikan kepada rancangannya yang semula. Tuhan sedang membuat dunia ini kembali seperti dulu ketika ada hubungan yang baik antara manusia dengan Tuhan. Tidak lagi ada dosa, pemulihan hati terjadi. Ini harus kita pahami. Ini harus kita yakini bahwa di balik COVID-19 ini akan ada pemulihan yang besar. Sebab firman Tuhan mengatakan harus terjadi lebih dulu pemulihan segala sesuatu. Maka Tuhan akan datang yang kedua kali. Mari kita persiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari ini kita mulai bersyukur. Walaupun terkadang kita susah bersyukur dalam kondisi yang saat ini. Tetapi saya melihat COVID-19 ini membuat banyak orang bertobat. Membuat banyak orang mulai membangun mezbah. Ada doa-doa di tengah keluarga. Ada doa-doa pemulihan keluarga-keluarga yang mungkin dulunya keluarga tercerai-berai, sekarang jadi satu di rumah, berdoa bersama-sama membangun mezbah. Inilah pemulihan yang terjadi. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mari kita mulai mengucap syukur atas apapun yang terjadi. Memang secara manusia ini menyedihkan. Ada banyak korban jiwa. Tetapi kita tahu bahwa keselamatan tidak ditentukan dari cara kita meninggal atau cara manusia meninggal. Tetapi keselamatan itu ditentukan dengan cara hidup manusia itu. Kita berdoa agar setiap korban COVID-19 itu percaya kepada Yesus. Cara hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah kepunyaan Tuhan. Hari ini mulai mengucap syukur. Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita akan buka di dalam Roma 8 ayat 28. Ini ayat yang sering kali kita baca. Ini ayat yang luar biasa. Saya akan bacakan buat kita Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayat ini berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan saya percaya Allah juga turut bekerja di dalam pandemi COVID-19 ini. Saya percaya Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Saya percaya COVID-19 pandemik ini Tuhan berdaulat penuh. Tuhan turut campur tangan di dalamnya. Bahkan Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Hari ini gereja harus mulai bertobat. Yang mungkin selama ini gereja mengagung-agungkan mukjizat atau mengagung-agungkan sesuatu yang duniawi. Tetapi hari ini gereja mulai dimurnikan oleh Tuhan lewat pandemi COVID-19. Ada 3 hal pemulihan yang terjadi yang saya melihat. Yang pertama adalah dimulai dari pemulihan hati.
COVID-19 ini membuat setiap hati dipulihkan. Membuat setiap hati tidak lagi terpaut kepada dunia, tapi membuat hati ini terpaut kepada Tuhan. Karena dunia tidak bisa diandalkan, ekonomi tidak bisa diandalkan, uang tidak bisa diandalkan, tapi hanya Tuhan saja yang bisa diandalkan. COVID-19 ini membuat banyak hati berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Banyak orang yang berdosa mulai kembali kepada Tuhan. Yang dulunya hidup sesukanya, hidup seenaknya, tapi hari ini banyak orang mulai berlutut menyembah Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, sebab pemulihan segala sesuatu harus terjadi lebih dulu, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Mengapa Kristus harus naik ke surga lebih dulu? Untuk mempersiapkan tempat bagi kita di surga. Dikatakan bahwa Tuhan akan menyiapkan tempat buat kita. Lalu yang kedua, Yesus harus naik ke surga supaya apa? Supaya Roh Kudus diturunkan atas kita. Nah, Roh Kudus itu berjalan dengan kita untuk melakukan apa? Pemulihan segala sesuatu. Yaitu dimulai dari pemulihan hati. Hari ini banyak orang ketakutan dengan virus COVID-19. Tetapi ada orang yang juga mulai bertobat. Ada pemulihan hati. Siapa yang bisa kita andalkan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini? Gak ada. Gak ada obatnya, gak ada vaksinnya. Ini sakit yang tidak ada obatnya. Hanya Tuhan yang bisa kita andalkan. Maka banyak orang yang hari-hari ini sedang mengalami pemulihan hati. Pemulihan dirinya, hidupnya mulai bertobat, hidupnya mulai mengandalkan Tuhan. Hal yang kedua, pemulihan kedua yang terjadi adalah pemulihan relationship, hubungan, pemulihan kasih. Hari ini kasih mulai dinyatakan. Kasih Tuhan mulai dinyatakan di dalam kehidupan manusia. Yang dulunya berantem, yang dulunya bertengkar gara-gara banyak persoalan, beda agama, beda doktrin, beda pandangan. Tapi hari ini COVID-19, pandemi COVID-19 menyatukan kita. Mari kita mengucap syukur sama-sama di hadapan Tuhan. COVID-19 ini membuat hubungan-hubungan dipulihkan. Membuat hubungan dengan Tuhan dipulihkan. Ada kasih yang nyata. Relationship dengan Tuhan. Betul-betul sungguh-sungguh terjadi. Kalau kita hari-hari ini selalu berkata kepada teman kita, gimana kabarmu? Kamu sehat? Dulu itu hanya basa-basi. Tapi hari ini saya melihat orang berkata sungguh-sungguh dengan hatinya, apakah kamu sehat? Sehat ya, jangan sakit ya. Jaga imunmu, itu sungguh-sungguh hatinya, hidupnya, hubungan mulai dipulihkan, relationship-nya itu dipulihkan. Ini sesuatu yang luar biasa. Hari ini di tengah-tengah kesedihan dunia ini, saya mengucap syukur kepada Tuhan atas pandemi COVID-19 ini. Saya mengucap syukur banyak orang memiliki hubungan kembali dengan Tuhan. Banyak orang mulai datang kepada Tuhan. Banyak orang mulai menyembah Tuhan. Pemulihan yang ketiga di dalam ayat yang kita baca, dalam Kisah Rasul 3:21 ini. Yang ketiga adalah bahwa kita akan dipulihkan menjadi imago Dei, segambar dan serupa dengan Tuhan. Kita dikembalikan kepada rancangan yang semula. Seperti ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, dikatakan bahwa semuanya baik adanya, bahwa semuanya baik menurut apa yang Tuhan mau. Hari ini saya melihat ada banyak orang mulai kembali kepada rancangannya yang semula, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Gereja sedang dimurnikan. Gereja adalah kita. Kita ini harus dimurnikan. Untuk kita apa? Untuk kita tahu bahwa kita ini adalah gambarannya Tuhan di dunia ini. Kita ini adalah gambaran Tuhan yang nyata dalam dunia ini. Sehingga setiap kita sadar bahwa kita ini adalah gambarannya Tuhan. Sehingga kita bisa mewujud nyatakan kasih Tuhan. Kita tidak lagi terbelenggu oleh sekat-sekat. Kita tidak lagi terbelenggu oleh kotak-kotak, denominasi, dan sebagainya. Tetapi ketika kita menyatakan diri bahwa Yesus adalah Tuhan, umat pilihan Allah, bangsa yang terpilih, imamat rajani, maka kita sungguh-sungguh harus menjadi seperti itu.
ketika segala sesuatunya dipulihkan. Dunia, kehidupan, bukan dunia secara fisik, tetapi kehidupan manusia dipulihkan, hubungan dipulihkan, kasih dipulihkan, maka sebentar lagi Yesus akan datang yang kedua kali. Ini saatnya kita mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan hidup sungguh-sungguh, berjalan dengan Roh Kudus, berjalan dengan Tuhan, mulai memulihkan hati, mulai pulihkan hubunganmu dengan Tuhan, hubunganmu dengan sesama, supaya salib itu betul-betul nyata terjadi di atas dunia ini, dan mulai kembali kepada rancanganmu yang semula, rancangan Tuhan yang semula, yaitu bahwa setiap kita adalah gambarannya Tuhan, imago Dei, segambar dan serupa dengan Tuhan. Hari ini kita tetap bersyukur. Ke depan pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Saya percaya Tuhan kita Tuhan baik, bahwa pemulihan segala sesuatu harus terjadi atas dunia ini, atas dunia ini. Mari kita sama-sama berdoa, mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, hari ini kami dibukakan walaupun sedikit. Awal mula kami tidak tahu apa. Awal mula kami sedih ketika ada pandemi COVID-19 ini. Banyak ribuan nyawa meninggal, banyak ribuan terkena sakit. Tetapi hari ini kami mengerti bahwa apapun yang terjadi, Tuhan selalu turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Bahkan dikatakan Engkau tinggal di surga supaya pemulihan segala sesuatu itu terjadi, baru Engkau akan datang yang kedua kali. Hari ini kami mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi. Sebab kami tahu segala sesuatu yang terjadi, Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini saatnya kami memberitakan kasih buat dunia ini. Ini saatnya kami menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sehingga dunia ini tahu, dunia ini mengerti, banyak orang mulai datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu serahkan pribadi lepas pribadi ke dalam tangan-Mu. Hamba-Mu serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lindungi, jagai, tutup bungkus kami semua dengan kuat kuasa-Mu. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Mari kekasih-kasih Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan. Biarlah kasih Tuhan yang besar itu menaungi engkau. Membuat engkau menjadi kepala bukan ekor. Membuat engkau semakin naik dan tidak akan pernah turun. Engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya. Apa saja kau buat, Tuhan buat berhasil di dalam hidupmu. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus ada pada engkau, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat, kita katakan sama-sama, amin. Shalom, Bapak Ibu, tetap kuat, jaga iman, tetap percaya, bersukacitalah senantiasa di dalam segala hal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.